Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Mantanku Jodohku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Hikmah Misteri, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Aku mencabut sandal terkutuk ini dari mulutku. Untung diriku sedang tidak lapar. Kalau lapar habislah sandal ini. Saking kesalnya aku lempar sandal milik Andra ke arah pintu dengan penuh nafsu. Dan tanpa diduga seseorang muncul dari balik pintu. Alhasil sandal itu mendarat dengan selamat mengenai wajahnya. Au! Pekiknya mataku melotot seketika melihat pemandangan indah di depan sana. Bersama itu kedua tanganku menutup mulut yang refleks menganga. Fanya! Teriak lelaki itu sembari memegangi wajahnya yang mungkin sudah rata. Sontak aku tertawa. Kamu sengaja ngelempar sandal itu ke wajahku? Kesalnya. Ya, tandanya itu sandal masih jadi rezekimu. Ya, bersyukurlah sandalmu baik. Aku kembali tertawa sampai sakit perut. Diam kamu. Makanya jangan iseng. Lagian ngapain juga masuk lagi? Aku bersandar pada meja rias, memandangi pria yang tengah kesakitan di sana antara kasihan dan lucu. Aku cuma mau ngasih tahu, kamu ditunggu mama di bawah. Jawabnya masih kesal. Lantas kembali keluar sambil membanting pintu. Aku kembali terbahak, menuntaskan rasa kram di perut karena sedari tadi menahan tawa. Setelah puas aku keluar menemui ibu mertua. Di ruang tamu, tumpukan kado tersusun rapi di sana. Ini lebih banyak daripada punya mama dan papa mertua saat anniversary. Semua kado itu baru saja diantar dari hotel tempat kami melangsungkan resepsi semalam. Gara-gara insiden yang dibuat mantan-mantanku semalam, kado-kado itu harus menginap terlebih dulu di sana. Dan baru tadi sebuah mobil pick up yang disewa ibu mertua datang mengantarnya. Dibantu ibu mertua dan Mbak Mita, aku mulai membuka satu persatu kado yang kebanyakan dari rekan dan kerabat Andra. Sementara kado dari teman-temanku tak seberapa lah. Namun aku menemukan beberapa kado dari mantan-mantanku. Happy wedding Van, semoga Samawa jangan jadi istri playgirl ya. Aku berusaha menahan tawa saat membaca kartu ucapan yang tertera di dalam kado dari Adit. Ucapan untukmu, Sakinah Mawaddah Warohmah. Ucapan untukku, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena hatiku sudah mati dan sebentar lagi akan dikubur dalam kenangan masa lalu. Semoga bahagia Fanya. Bayu, aku geli membaca ucapan pria yang sampai sekarang tak bisa move on dariku. Padahal masih banyak cewek cantik dan playgirl daripada aku. Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Kau membuatku tak berdaya. Lah, kartu ucapan dari Ical tak gue baca sampai selesai. Iya, karena itu lirik lagu The Massive kali ya. Apakah hanya akan membuka kado dari mantan-mantanmu saja? Itu masih banyak. Aku terkesiap mendengar ucapan Andra yang ternyata sedari tadi berada di belakangku. Itu artinya dia ikut membaca kartu ucapan dari mantan-mantanku. Andra, daripada kamu nyindir istri kamu, mending kamu ikut bantuin saja sana, biar hatinya aman. Ledek Mbak Mita seraya menarik turunkan alis padanya. Lantas tangan kanannya mengajakku tos. Ya gimana Mbak, namanya juga lagi kasmaran. Jawabku sambil terkekeh. Bisa kulihat wajah Andra memucat entah karena malu atau karena kehabisan kata-kata. Seketika suamiku itu salah tingkah. Tanpa menjawab apapun, ia berlalu meninggalkan para wanita yang sudah menggodanya. Sementara ibu mertua hanya geleng-geleng kepala melihat dua menantunya meledek Andra. Gurat wajah wanita cantik itu tampak senang melihat kekompakan dua menantunya. Ya, Mbak Mita orang yang cukup santai. Ia asyik dan mudah diajak komunikasi. Pantas sih berjodoh dengan Mas Abim yang karakternya hampir sama. Tidak seperti si kera Andra yang super nyebelin ini. Pantas berjodoh dengan si Kutu yang sama-sama nyebelin. Apa benar begitu? Aku keluar kamar mandi setelah berendam air hangat sampai setengah jam.
Rasanya badanku terasa lebih segar. Ternyata enak juga jadi orang kaya ya. Mandi air hangat tinggal putar langsung keluar. Berbeda kalau di rumah emak, mesti masak air dulu 3 panci buat berendam. Selesai berendam bukannya segar dan fresh, malah kena tabok emak pakai pancinya. Beliau kesal karena gas langsung habis gara-gara aku memasak air 3 panci. Kulihat Andra duduk selonjoran di atas ranjang sambil membaca buku. Sesekali ia melirik ke arahku, kemudian membuang muka saat ku pergok. Aku memutar bola mata malas melihat tingkahnya dari cermin. Sok kegantengan banget sih. Padahal kan memang sudah ganteng. Pria yang mengenakan piyama itu tiba-tiba bangkit dan mematikan lampu. Lantas kembali ke atas ranjang bersiap untuk tidur. Aku yang masih ritual di depan cermin seketika kesal dan langsung menyalakan lagi lampunya tanpa meminta izin. Andra yang tidak mau mengalah, ia kembali bangun dan mematikan lampunya lagi disusul denganku yang juga tak mau kalah. Pekerjaan malam ini kami hanya perang lampu. Andra, please lah, jangan ganggu aku. Kesalku kali ini kuberanikan diri menegurnya saat ia kembali mematikan lampu. Kamu yang jangan ganggu, aku mau tidur, balasnya sambil menarik selimut. Tidur tinggal tidur, kenapa lampu mesti dimatikan sih? Aku masih mau kincolongin muka nih, please, ucapku memohon. Aku gak bisa tidur kalau lampunya terang. Dan kalau kamu mau kinclongin muka, siramin aja pakai minyak sayur, balasnya terdengar menjengkelkan. Ya ampun, ini baru malam kedua pernikahan kami. Haruskah aku mengalami keruwetan hidup bersama dengannya? Fiksi mesti cek tensi setiap hari. Lama-lama darahku naik terus gara-gara pria mengesalkan itu. Seketika moodku hilang. Percuma juga pakai skincare dan perawatan wajah segala. Wajahku akan tetap mengeriput setiap harinya karena terus marah-marah karena dia. Astagfirullah. Aku menghentakkan kaki dan pergi ke tempat tidur. Namun baru sadar kalau Andra sengaja berbaring di posisi tengah tanpa memberiku tempat. Apa aku harus tidur di pojokan lagi? Tidak semudah itu. Dengan sekuat tenaga aku berusaha menggeser tubuh Andra, tetapi tak sedikit pun dia bergerak. Ya ampun, ini badan apa tembok Cina sih? Susah banget digeser. Bahkan ia tak mau bangun mendengar panggilanku yang sudah seperti orang kesurupan. Andra hanya menutupi telinganya dengan bantal. Baiklah. Terpaksa aku harus melakukan sesuatu dengan cara lain, gumamku. Tanpa pikir panjang aku pergi mengambil sesuatu di dalam laci, lalu menyalakan lampu dan mengolesi sesuatu di saklarnya. Benar saja, ia bangun mendapati lampunya menyala. Kok ini menyebalkan sekali sih? Sudah aku bilang aku tidak bisa tidur kalau lampunya tidak mati, ucapnya marah sementara aku hanya berdiam diri menanti hasil dari pekerjaanku. Fanya, apa-apaan ini nih? Tanyanya terlihat kebingungan. Sontak aku tertawa sambil menaiki tempat tidur dan berbaring dengan santainya, lalu menyapa pria malang itu. Selamat berjaga Tuan Kera, jangan lupa bahagia. Tidur aja di sana, biar lampunya gak ada yang matiin. Ujarku sambil tertawa puas melihat Andra berdiri sambil memegang saklar. Tangannya tak bisa lepas karena aku sudah mengolesi lem Alteco. Rasa no. Kemarin aku tidur di pojokan, sekarang gantian dia yang tidur semalaman sambil berdiri memegangi saklar lampu. Matahari adalah pengingat setiap hari bahwa kita juga dapat bangkit kembali dari kegelapan, bahwa kita juga dapat menyinari hidup kita sendiri. Namun jika sang surya mulai memancarkan cahaya terangnya, maka kamu akan tahu bahwa kamu itu kesiangan. Beginilah kelamaan jadi perawan yang suka bangun kesiangan. Sudah naik pangkat jadi istri pun masih kesiangan. Bangun pagi aja susah, apalagi bangun rumah tangga. Untung mertuaku tak segarang emak. Gak ada drama air seember pindah ke tempat tidur, gak ada drama suara panci masuk kamar cuma buat ngebangunin aku. Tiba-tiba aku teringat emak. Kangen juga sama cerewetnya yang kalau ngomel bisa sampai berpuluh-puluh paragraf. Van, kamu itu sudah dewasa, coba rubah kebiasaanmu. Bangun kesiangan terus, apa kamu gak kasihan sama emak? Tiap hari mesti mikir jurus buat ngebangunin kamu, tegurnya kala itu. Wanita yang hobi ngemil tembok itu hampir setiap hari memberikan wejangan. Namun memang akunya yang kebangetan sih. Canduan kok kena omelan emak. Rasanya hampa kalau beliau gak ngomel walau sehari saja.
Aku sudah berusaha biar bisa bangun pagi. Masih saja kalah cepat sama ayam jago punya Abah. Coba pasang alarm memang bangun, tapi cuma buat matiin. Ya alhasil bablas lagi deh. Iya mak, jawabku sambil ngipasin kasur yang sudah basah gara-gara siraman ember. Jangan iya. Besoknya masih tetap bandel, ujarnya serius. Iya mak. Terdengar hela nafasnya yang sedikit ngos-ngosan. Sepertinya mak capek bawa iris ember buat ngebangunin aku. Gimana kalau nanti kamu sudah punya suami, terus mertuamu lebih galak dari mak? Bisa-bisa kamu dipecat jadi mantu. Mau kamu punya ibu mertua kayak di sinetron ikan terbang? Aku menggeleng masih meratapi kasurku yang sudah becek. Iya mak, mulai sekarang Fanya janji mau merubahnya. Balasku dengan wajah memelas. Merubah kebiasaan burukmu? Tanyanya ada harapan besar dalam matanya. Ya merubah doa yang biasa Fanya panjatkan mak. Semoga nanti mertua Fanya gak segalak emak seketika emak menyeretku dan ceburin ke sumur. Astagfirullah. Aduh, lamunanku buyar saat seseorang muncul dari balik pintu kamar mandi. Wajahnya yang dingin tetap terlihat fresh. Terlebih melihat tubuhnya yang hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju, hingga aku bisa dengan leluasa melihat roti sobeknya. Perfect sih. Namun ada banyak pertanyaan di benakku. Kera yang ku kenal dulu tak sedingin dan sejuta gini. Dia sangat ekspresif, romantis, perhatian dan lembut. Akan tetapi sejak aku memutuskannya secara sepihak, tak lagi kutemui sifatnya yang membuatku nyaman dan menyukainya. Apa mungkin aku telah menyakitinya begitu dalam ya? Sebenarnya saat itu aku hanya sedang marah dan sangat malu sih. Itu sebabnya aku memutuskan dia tanpa berpikir panjang. Hingga saat aku menyesali keputusan itu, ia tak lagi meresponku. Karena aku menghindar dan menjauhiku hingga tak ada kesempatan untuk kembali mendekatinya. Sakit sih. Justru aku yang tersiksa sendiri karena menyesali keputusan itu. Sampai akhirnya aku menjadi seorang playgirl hanya untuk mengalihkan rasaku yang tertinggal. Ia mendekati lemari dan memilah pakaian tanpa menoleh ke arahku. Tiba-tiba aku teringat dengan insiden lem Alteco itu. Bagaimana mungkin dia bisa lepas ya? Gimana caranya sial? Saking ngantuknya aku tak mengawasi gerak-gerik suami anehku itu. Aku masih duduk di atas ranjang memperhatikan aktivitas Sandra. Gimana cara melepas tanganmu? Apa kamu tidur sambil berdiri? Celutukku namun ia tak merespon. Jangan kamu menjawab. Melirik saja tidak. Aku tak menyerah. Seketika bangkit dan mendekatinya. Gimana? Apa masih mau perang denganku? Semalam kita impas jadinya satu-satu. Aku mempertegas pertarungan sengit di antara kita untuk malam-malam berikutnya. Aku berharap kamu gak akan iseng lagi dan iya, jangan terlalu membenciku, bukan apa-apa. Takut nanti kamu jatuh cinta lah. Andra memotong ucapannya hanya dengan tatapan dinginnya. Tubuhnya mendekatiku lebih dekat dan tak lagi ada jarak di antara kita. Harum tubuhnya seketika menebarkan jantungku yang semakin tak beraturan. Bisa ku dengar suara nafasnya yang lembut. Ya Allah, mau ngapain sih Andra kok tiba-tiba kayak om-om nafsuan begitu? Ini kan sudah siang, masa mau nganu sih? Apa jangan-jangan Andra sudah mulai bergejolak? Apaan sih? Jadi traveling kan otakku? Dua tangannya bergerak memegangi pundakku. Begitu lembut sampai bulu-buluku seketika berdiri. Perlahan ia mendorongku hingga tubuh ini tak bisa lagi mundur karena mentok di meja rias. Fanya. Wajahmu. Bibirnya berhenti. Kami masih saling pandang dalam jarak yang sangat dekat. Kuharap ia tak mendengar jantungku yang seperti orkes dangdut. Jedar-jedar, jedak-jeduk dan jepret-jepret. Wajahmu apa? Tanyaku lirih kemudian Andra membalikkan tubuhku menghadap cermin. Wajahmu kayak ondel-ondel. Ucapnya sambil tertawa puas, lalu kembali melakukan aktivitasnya. Sementara aku masih mematung menatap wajahku yang seperti jengkelin ini penuh sesak. Pasti ini kerjaan si kera jelek itu. Rupanya Andri masa tak menyerah. Bahkan skor kami tanpa kusadari sudah 2-1. Baiklah Kisanak. Tunggu pembalasan Nyi Blorong jika cara nyata masih gak mempan. Santet online siap meluncur. Aku, ibu mertua, Andra berkumpul di meja makan sarapan bersama. Mas Abim sedang pergi ke rumah mertua alias orang tua Mbak Mita ke Jogja. Papa mertua juga sudah berangkat kerja. Rumah ini jadi sedikit sepi.
Tidak ada obrolan penting. Kami sibuk menyantap nasi goreng buatan Bi Ina, ART di rumah ini. Hanya bunyi dentingan sendok beradu dengan piring yang menemani makan pagi ini. Aku dan Andra duduk saling berseberangan. Sesekali saling pandang penuh dendam. Pria itu mendelik saat aku menatapnya tajam. Seketika aku balas dengan mengarahkan garpu yang aku pegang ke mataku. Dilanjut ke arahnya. Seakan tahu bahwa aku ingin sekali mencongkel bola matanya itu. Di tengah perang badar ini, tiba-tiba ibu mertua berdeham, membuyarkan pertempuran di antara kami. Ya, meski hanya dengan mata, kami bisa saling jambak dan cakar-cakaran. Andra, kamu kalau mau colek-colek istri itu di kamar, jangan di meja makan gini, ungkap ibu mertua begitu mengejutkan. Maksud mama? Tanya pria itu terdengar bingung. Aku yang tidak tahu maksudnya hanya bisa menyimak obrolan mereka. Lah, dari tadi kakimu itu nyenggol-nyenggol mama terus loh. Jelasnya mendengar itu, Andra terbatuk-batuk dan seketika minum. Posisi ibu mertua memang duduk di antara kami. Jadi jika Andra memang ingin menyenggolku dan ternyata salah alamat, otomatis hilang sudah harga dirinya. Andra tak menjawab, ia hanya meringis tak berdosa. Kemudian meminta maaf karena ia tak bermaksud menyenggol sang mama. Aslinya hanya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dasar kera. Kalian apa nggak kepengen liburan gitu? Tanya ibu mertua seketika aku bilang iya bersama dengan Andra yang mengatakan tidak. Loh, kenapa? Tanyanya lagi. Ya nggak apa-apa, aku banyak kerjaan mah. Tolak Andra pelan, aku mencebik tak setuju mendengar jawabannya. Kamu itu sudah punya istri, jangan terlalu memikirkan kerjaan terus. Minta saja sama asisten kamu buat ngehandle pekerjaanmu. Sudah saatnya meluangkan waktu bersama istri. Kan mama juga pengen punya cucu dari kalian. Balas sang mama penuh harap. Iya, nanti aku buatin cucu sekali buat mama ya. Sekarang Andra mau kerja dulu, udah kesiangan. Sontak aku dan ibu mertua tertawa. Itu cucu apa? Sate sih, banyak banget. Hidup itu seni gambar tanpa penghapus. Setiap apa yang kita jalani menjadi pelajaran di masa depan. Akan ada hikmah di setiap semua kejadian, dan akan menjadi memori sekaligus pengingat dalam kehidupan di masa depan. Aku tersenyum mengingat setiap memori yang masih melekat dalam ingatan. Entah itu hal kebaikan atau justru yang terburuk. Semua seakan menjadi hal indah untuk dikenang. Tanpa semua itu, aku tak akan berada di titik ini. Jadi kamu itu mantannya Andres waktu SMA itu, Van? Tanya ibu mertua saat kami tengah duduk santai sembari menikmati air tenang dari kolam renang yang cukup luas di depan sana. Sedari tadi kami bicara panjang lebar layaknya teman arisan yang sedang berkumpul. Seketika aku mengangguk mengiyakan apa yang wanita itu tanyakan padaku. Wah, kebetulan banget ya. Kalau gitu mantan jadi jodoh. Pantes kalian kok seperti saling kenal. Tapi kayak menjaga jarak gitu. Aku tersipu malu saat mama berusaha mencari jawaban dalam mata ini. Seakan dia begitu tertarik untuk mengorek lebih dalam apa yang pernah terjadi di antara aku dan putranya. Ya, karena mama begitu penasaran, akhirnya aku menceritakan semua tanpa terkecuali. Bagaimana kami bertemu bersama dan sampai akhirnya putus. Tak hanya itu, mama pun menceritakan bagaimana aku berpengaruh besar dalam hidup Andra. Bagaimana Andra jadi anak yang menyenangkan saat di rumah. Selalu semangat pergi ke sekolah, rajin belajar, dan tak pernah keluar rumah untuk hal yang tak penting. Anehnya Andra tak pernah memberitahu siapa aku kepada mama maupun anggota keluarga lainnya. Mereka hanya tahu Andra sedang menemukan jati dirinya lewat seseorang yang dia sukai. Namun sejak kami putus semua berubah 180 derajat. Andra jadi anak yang pendiam, dingin, suka murung dan menyendiri. Ya, mendengar itu aku merasa sangat bersalah. Betapa aku sudah menyakitinya begitu dalam. Pantas saja sekarang sikapnya sangat dingin dan cuek. Fanya, ibu mertua menggenggam tangan ini saat aku mulai tak fokus ke arah pembicaraannya. Maafin aku ya, Ma. Sudah menyakiti anak mama. Ungkapku penuh kesal. Wanita itu hanya tersenyum lalu mengelus punggungku lembut. Gak apa-apa, semua sudah lewat. Sebenarnya mama juga gak mau Andra itu pacar-pacaran dulu kok. Tapi kalau itu bikin dia happy dan memberi pengaruh baik, why not? Lalu bagaimana Andra bisa kembali, Ma? Maksud Fanya, bagaimana Andra bisa bangkit dari rasa sakit itu?
Tanyaku penasaran. Oh, waktu itu Andra akhirnya memilih pindah sekolah ke luar negeri. Kalau nggak salah deh, karena kebetulan bisnis papa waktu itu di Amerika. Andra pindah ke sana sampai beberapa tahun. Mama lupa pokoknya jelasnya. Ya, aku ingat waktu tiba-tiba mendengar kabar kalau Andra pindah sekolah setelah sebulan pasca kami putus. Seketika hatiku semakin dilingkupi perasaan bersalah. Sesakit itukah hingga ia lebih memilih untuk pergi jauh sejauh-jauhnya dari diriku? Tunggu, papa saat itu sudah jadi pebisnis mah? Itu Andra anak dalam keluarga yang serba kecukupan dong artinya? Tanyaku hati-hati. Sebenarnya aku tak enak bertanya demikian, tetapi aku penasaran. Jika saat itu papa sudah jadi seorang pebisnis, mengapa Andra bilang dari keluarga sederhana? Ya, begitulah Andra. Gak mau membanggakan apa yang ia punya dari orang tuanya. Dia gak mau menunjukkan bahwa dirinya itu orang berada. Jelasnya lagi, ingatanku kembali bagaimana Andra dulu tak neko-neko, sederhana, rajin menabung, dan tidak sombong. Aku mengangguk seraya tersenyum. Padahal kalau Andra mau, semua cewek bisa dijadikan pacar. Pasti gak ada yang nolak kalau Andra itu banyak duit. Iya gak, Ma? Seketika Mama tertawa. Itulah yang Mama gak habis pikir sama Andra. Katanya dia hanya butuh seseorang yang menerimanya tanpa status. Akan tetapi saat dia menemukannya, justru wanita itu malah pergi. Ya, ada rasa nyeri di dalam sana saat mendengar dua kalimat itu. Jujur rasanya aku semakin menyesal sudah menyanyiakan orang terbaik hanya karena masalah sepele. Padahal saat itu kami masih sekolah, masih jauh untuk memikirkan hal sampai ke arah yang serius. Ternyata tidak begitu baginya. Andra begitu memikirkan semuanya. Sudah, jangan dipikirkan. Semua sudah lewat. Toh kalian memang ditakdirkan untuk berjodoh. Tak sulit untuk membangun lagi rasa itu kan? Ucap Mama begitu menenangkan. Apa mungkin, Mah? Kenapa enggak, sayang? Selama ini Mama lihat Andra belum dekat sama siapapun. Dan setahu Mama memang hanya kamu yang terus dia pikirkan. Coba kalian bicarakan lagi deh. Nanti Mama tinggal dulu ya. Ada yang perlu Mama kerjakan. Seketika wanita berambut kali itu pergi setelah aku mengangguk. Sejak obrolan kami tadi siang, rasanya aku tak tenang. Semua kata-kata ibu mertua begitu terngiang-ngiang jelas di telingaku. Mungkinkah Andra masih memiliki rasa yang sama untukku ya? Aku tak yakin sih kami akan CMBK, cinta mantan bersama kembali. Atau justru semua sudah terkubur dalam. Konon jika jodoh adalah tulang rusuk, maka mantan sudah menjadi fosil alias tulang belulang dong. Lah, lalu apa kabar dengan tulang rusuk rentalan? Loh, kenapa gue jadi mikirin Anda terus sih? Dufanya, kamu itu terlalu polos untuk memikirkan hal serius. Hidupmu sudah gila. Jangan dibuat semakin gila lah. Lama-lama gila beneran nanti. Astagfirullah. Daripada mikirin segera, mending aku telepon emak. Apa kabar ya, Mak? Gumamku lantas meraih benda pipi yang sedari tadi tergeletak di atas nakas. Lalu mencari nama kontak emak dan menelponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kesayangan emak akhirnya telepon juga. Emak kangen banget sama kamu. Apa kabar, Neng? Bahagia disambar geledek tanpa jeda, suara cemprengnya yang khas dan selalu bikin sakit telinga. Terasa begitu alhamdulillah untuk dinikmati. Untung emak sendiri, kalau enggak sudah dikublokir nomornya. Ditelepon gak ada basa-basinya, malah pakai basi beneran. Drodot kayak knalpot bocor. Waalaikumsalam, bisa gak masih satu-satu gitu nananya? Jangan sekalian gitu kayak nelpon di wartel aja, buru-buru banget. Jawabku lembut selembut Rapika. Maaf Neng, saking senengnya ini dapat telepon dari anak kesayangan yang sudah jadi menantu orang kaya. Kirain lupa sama emak. Ya mana mungkin Fanya lupa, Mak. Paling gak inget dikit. Jawabku sambil terkekeh. Bisa aja lu. Gimana kabarnya, betah gak di sana? Tanya Mak lagi. Alhamdulillah sehat. Betah banget lah, Mak. Mereka semua baik banget. Mak sendiri gimana kabarnya? Abah mana, Mak? Saya juga kan. Tommy gimana? Gak ada aku, gelutnya sama siapa? Buset. Kenapa jadi kamu yang kayak mercon? Satu-satu ngapa?
Seketika kami tertawa. Rinduku sereceh ini pada wanita tersayangku, wanita hebat yang tidak akan ada penggantinya. Saat kami sudah ngobrol, tak ada hal yang tidak akan kami bahas. Kami bagai sayur tanpa sambal, kurang lengkap kalau tanpa gorengan. Aduh, lapar deh. Ngomong-ngomong, apa Andra sudah macam-macam sama kamu? Tanya emak. Alhamdulillah Andra gak pernah macam-macam kok, mak. Dia juga baik kok. Jawabku asal terdengar emak membuang nafasnya kasar. Maksud emak, apa Andra sudah mengeluarkan jurus-jurus setiap malam? Tanyanya lagi. Seketika aku melotot mendengar kata jurus dari mulut emak. Oh, kalau itu sudah mak, tiap malam kami perang. Meskipun aku kalah skor mak. Jawabku apa adanya. Baru tahu kalau pengantin baru memang perlu mengeluarkan jurus. Beneran Van? Kalian tiap malam perang? Tanyanya terdengar kegirangan. Emak macam apa yang mendukung anaknya tiap malam perang? Apa emak gak kasihan sama anaknya disiksa terus sama suaminya? Iya mak, bahkan semalam Vanya hampir bikin Andra kesetrum. Balasku santai seketika emak semakin kegirangan tak jelas. Pasti emak lagi salto tuh. Itu artinya kalian sudah apa? Batuk, bengek, TBC, atau sesak napas? Ih bukan, kalian itu berarti bisa segera kasih cucu buat emak kan? Ya ampun lama, ternyata yang dimaksud emak itu jurus kuda-kuda. Ya Allah, sepolos itukah diriku sampai otakku itu begitu bersih dari hal-hal yang akan menggoyahkan iman. Aduh, mana tadi aku bilang bikin Andra kesetrum lagi. Aduh, entah apa yang emak pikirkan saat itu ya. Aku terkesiap saat Andra masuk ke kamar. Wajahnya lesu setelah seharian bekerja. Jasnya ia pegang di tangan kiri, sementara di tangan yang kanan membawa tas kerjanya. Ia meletakkan tas itu di atas meja sembari menatapku, lalu tersenyum manis sebelum akhirnya pergi ke kamar mandi. Seketika tubuhku menegang bersama jantung yang terasa berdenyut kencang. Betapa tidak ya, selama kami menikah belum pernah aku melihat dia tersenyum manis seperti itu padaku. Entah kesambet apa tuh, hingga dia bersikap demikian. Mungkinkah ini semua karena mama? Gara-gara obrolan tadi siang, mau bilang ke Andra untuk bersikap lebih baik padaku dan memperbaiki semua yang pernah berakhir. Aku gelisah menunggu Andra keluar dari kamar mandi. Entahlah bagaimana aku bersikap padanya ya. Haruskah aku biasa saja atau membicarakan semua dan mengakhiri peperangan di antara kami? Kamu ngapain? Tanya Andra mengejutkanku. Aku yang sendiri tadi mondar-mandir bagi setrika praktis berhenti. Nggak apa-apa. Aku lagi olahraga. Iya, lagi olahraga. Jawabku asal. Aduh, kenapa aku jadi kayak Aziz Gagap begini ya? Jantung ini juga semakin jedak-jeduk tak karuan. Seluruh tubuhku dingin, tak menentu saat Andra mendekat dan meletakkan tangannya di keningku. Kamu sakit? Tanya pria di hadapanku. Aku menggeleng cepat seraya mundur darinya. Tak ingin Andra tahu bagaimana aku begitu triji, gugup, gelisah dan gemetar berada di dekatnya. Demi Alek deh, berada di dekat Andra seperti sedang diambil pengawas ujian nasional. Terus kenapa keringetan gitu? Tanyanya lagi seketika aku mengelap keringat yang memang sudah banjir di area kening dan leherku. Aku kan habis olahraga. Jawabku masih menjelma menjadi Aziz Gagap. Andra tersenyum lagi sambil geleng-geleng. Oh my god, kenapa sekarang dia begitu manis sekali ya? Senyum saja sudah bikin aku panas dingin. Bagaimana kalau dia macam-macamin aku seperti yang dikatakan emak? Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, kuatkan imanku ya Allah. Di saat tubuhku masih belum terkontrol, Andra justru semakin mendekatiku, lebih dekat dan sangat dekat. Tidak ada jarak di antara kami. Ia tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu setakut itu di dekatku? Apa aku begitu mengerikan?" Bisiknya. Mendengarnya tubuhku semakin gemetar. Hei ya Allah, ada apa denganku ya? Loh, kenapa aku setakut ini sih perasaannya? Aku menunduk menyembunyikan wajah yang sudah terasa panas, menahan malu. Namun Andra mengangkat wajahku hingga kami saling pandang. Semakin lekat ia menatapku, semakin aku rileks dan lebih santai menikmati situasi ini. Aku sadar, pertemuan kita kali ini bukan tanpa sebab. Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa. Jika kita tidak menggunakan waktu ini sebaik mungkin, itu akan sia-sia.
Akhiri semua yang pernah terjadi, dan kita bangun semua dari awal. Tanpa sadar mataku sudah mengembun saking harunya mendengar ungkapan Andra. Aku tersenyum dan mengangguk. Lalu keningku terasa hangat saat bibirnya menempel di sana. Tekanan darah dan tekanan batin selama ini seakan berguguran, menyisakan rasa yang begitu indah. Setelah dirasa cukup, netra kami saling pandang melempar sejuta rasa yang sudah lama menghilang. Perlahan tangannya bergerak memegangi tanganku dan terus bergerak ke pundak. Pelan ia mendorongku dan brek, au. Pekiku, rasanya tubuh ini seperti terjun ke jurang. Berguling-guling sampai nyusruk dan nabrak pohon beringin. Remuk. Fanya! Aku tersentak saat Andra memanggilku dengan keras. Mataku menyapu sekitar, jam menunjukkan pukul 9. Kuamati pria itu masih mengenakan pakaian kerja, menatapku penuh kebingungan. Ya Allah. Astagfirullah. Jadi tadi aku itu hanya mimpi. Aduh. Ngapain kamu? Tanyanya penuh selidik. Seketika aku bangkit menyembunyikan rasa sakit di bagian kepala dan lututku yang terbentur lantai. Nggak ngapa-ngapain. Maksudku ngapain kamu tidur sambil monyong-monyong bibirnya? Pakai cara jatuh segala, cecarnya. Mataku melotot saking terkejutnya mendengar penuturan Andra. Apa dia melihatku dari tadi ya? Ya ampun, mau ditaruh di mana mukaku ini kalau Andra memang dari tadi melihatku tidur? Siapa yang monyong-monyong? Jangan ngaco deh. Aku mengelak sembari menghindari tatapannya yang seakan ingin mencari tahu kebenaran dari mulutku. Aku pura-pura menyembuhkan diri dengan membereskan tempat tidur yang sudah seperti kapal pecah. Kamu lagi tidur, mana tahu lah. Mimpi jorok ya kamu. Tebaknya begitu di telinga. Seketika aku kembali menghadapnya sembari berkaca pinggang. Aku lagi mimpi cium pantat ayam sambil guling-guling, kenapa? Seketika ia ingin tertawa tapi ditahan saat aku mendelik tajam padanya. Lagian kamu suami masih kerja jam segini sudah molor. Pakai ngigau lagi, rutuknya. Cie, aku mencolek lengan Andra. Apa? Jadi kamu udah ngakuin aku sebagai istri? Godaku sambil mengedipkan satu mata padanya. Apaan sih? Kan emang kita suami istri kan? Jawabnya terlihat gugup. Iya, dia suamiku. Jawabku dengan nada yang sengaja kubuat manja. Seketika membuatnya semakin gugup dan salah tingkah. Tanpa permisi ia pergi ke kamar mandi. Aku puas membuatnya seperti cacing kepanasan. Mau kemana? Tanyaku saat Andra mengambil bantal. Mau tidur di luar? Balasnya tanpa menoleh. Kamu mau? Mama sama papa tahu kalau kita gak tidur di kamar. Langkahnya terhenti lalu berbalik arah dan kembali meletakkan bantal ke atas tempat tidur. Lalu mengambil guling dan meletakkannya di tengah-tengah. Ini pembatas buat kita. Jangan keluar jalur. Awas kalau sampai keluar jalur. Aku cincang kamu jadi lemper. Ucapnya begitu mengerikan. Istri sendiri mau dijadikan lemper. Kenapa gak sekalian aja jadi berkedel? Fanya! Teriak Andra mengagetkanku. Apaan sih Indra? Berisik banget masih malam juga. Kesalku mata ini masih lengket untuk sekedar melihat lelaki yang sudah memanggilku begitu keras. Alarm kamu tuh yang berisik. Dasar kebo, cepetan bangun. Ditanya seketika aku bangun dan bergegas ke kamar mandi saat ternyata sudah jam 5 pagi. Aku sudah berjanji untuk bisa bangun lebih awal. Tidak akan lagi bangun kesiangan. Malu sama ayam. Ku sempatkan mandi dan sholat subuh lalu turun ke bawah. Namun apa yang terjadi, rumah ini begitu lenggang, tidak ada suara apapun. Loh, kemana orang-orang ya? Apa belum pada bangun? Tapi ini sudah jam 6 kok. Tumben belum pada bangun. Gumamku tak lama Andra turun ya sudah siap pergi ke kantor. Aku memberitahu bahwa mama dan papa tidak ada di rumah. Begitupun dengan Ina. Dengan cepat Andra mengeceknya di kamar dan seluruh sudut rumah ini. Coba kamu telepon mama. Titahku dengan cepat Andra menurutinya. Akan tetapi tidak ada jawaban. Namun Andra mendapat sebuah pesan yang ia tunjukkan padaku. Andra sayang, mama sama papa ke Bandung. Oma lagi sakit. Kalian baik-baik ya di rumah. Ina juga izin pulang kampung. Anaknya lagi hajatan. Aku dan Andra menatap penuh ambiar. Udah sana kamu masak? Pintanya seraya menggeser kursi di meja makan. Hah? Masak? Masak apa? Tanyaku bingung. Ya ampun, bagaimana ini? Aku kan gak bisa masak. Masak telur saja gosong.
Iya kalau telurnya yang dimasak, malah kulitnya yang kumasak. Andra berdecak. Masak air. Ya masak buat makan lah. Cepetan deh, aku udah telat. Ditanya lagi. Aku hanya bisa garuk-garuk kepala sambil meringis. Aku... Kenapa? Jangan bilang kamu gak bisa masak. Tebaknya begitu tepat dan cermat. Lagi-lagi aku hanya bisa mengangguk bodoh. Andra mengusap wajahnya kasar lalu menatapku kesal. Kamu itu perempuan bisanya apa kalau gak bisa masak sih? Ucapnya sambil berlalu ke arah dapur. Aku mengekori tubuhnya yang mendekati lemari es, lalu mengambil beberapa bahan dalam di sana. Kemudian membawa itu dan mempersiapkannya di dapur. Dengan cepat ia mengiris semua bumbu seperti bawang dan kawan-kawannya, disusul dengan sayur-sayuran yang ada beberapa macam di sana. Aku hanya diam memperhatikan pria itu. Tak kusangka ya, dia bisa dengan sangat lihai memasak. Jiwa perempuanku melemah melihat ini. Gak nyangka kamu bisa masak. Belajar dari mana? Tanyaku saat kami tengah menyantap makanan yang dibuat Andra, capcay dan telur dadar. Udah makan aja, gak usah bawel. Balasnya terdengar ketus. Tapi beneran, aku selalu sama kamu. Aku yang perempuan aja gak bisa masak seenak ini. Jangankan masak, bumbu aja gak bisa bedain. Andra menoleh setelah mengelap mulutnya menggunakan tisu. Memasak itu ibarat perasaan. Kalau kamu mampu mengenal dan mengolahnya dengan baik, pasti rasanya juga enak. Aku terdengun mendengar jawaban pria yang sedang mengenakan jasnya bersiap ke kantor. Tuhan memang sangat baik dan begitu adil menyiapkan jodoh untuk diriku yang jauh dari kata sempurna, namun memberi pelengkap untuk menutupi kekurangan-kekuranganku. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang pergi telah kembali. Rindu tidak menuntut banyak hal. Ia hanya mengharapkan kabar dan pertemuan. Perpisahan hanya berlaku untuk mereka yang mencintai lewat mata. Karena untuk mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, perpisahan hanya bentuk lain dari penyatuan kembali. Sejatinya aku pernah bersikeras untuk melupakan yang pernah indah dalam hidupku. Pernah berusaha mengubur semua yang telah pupus, bagaikan terburuk dengan menggenggam kenangan bukan sakitnya, tapi kesepian saat mengenangnya. Namun sekarang aku mengerti. Hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu itu ditakdirkan untuk menjauh, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika dia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Aku melihat sosok yang sempat hilang dan terkubur dalam kenangan. Kini ia berdiri di hadapanku menjadi bagian yang Allah gariskan untukku. Berikan nomormu. Andra menyodorkan ponselnya pada aku. Seketika lamunanku buyar. Untuk apa? Tanyaku sambil menatap ponsel berwarna hitam di tangannya. Sejak menikah kami memang belum menyimpan nomor ponsel satu sama lain. Andra mencebik. Tinggal ketik aja susah banget ya. Nanti aku miss call, biar nomorku bisa kamu simpan. Jadi kalau ada apa-apa kamu tinggal telepon aku. Jelasnya terdengar kesal. Ih, kerjaannya marah-marah mulu. Balasku seraya meraih ponselnya, lantas mengetik nomorku di sana. Dengan cepat ia memberi nama untuk disimpan. Ih, kok Kutu sih namanya? Tanpa sengaja aku melihat ia memberi nama nomorku dengan nama Kutu. Ya terserah aku lah, handphone aku. Sudahlah, aku mau berangkat. Jaga dirimu di rumah baik-baik, jangan keluyuran tanpa seizinku, paham? Seketika aku mengangguk sebelum akhirnya ia pergi. Dasar kerak, pengen tak... Umpatku saat langkahnya semakin menjauh. Aku bergegas ke kamar yang belum sempat aku bereskan. Saat tiba di sana ponselku berdering. Hanya sebentar lalu suatu pesan masuk di aplikasi berwarna hijau. Lain kali kalau mimpin orang jangan samakan dengan pantat ayam. Kasihan pantat ayamnya difitnah sama kamu. Aku tersentak membaca pesan tersebut, antara kaget dan malu. Apa ini nomor si Kera ya? My God. Apa dia tahu kalau sebenarnya semalam aku mimpiin dia bukan mimpi cuma pantat ayam? Mati aku, ucapku sambil gigit jari. Namun aku berusaha positive thinking, siapa tahu orang lain. Maaf, saya siapa? Anda siapa? Kirim. Aku membalas chat dari nomor yang tidak aku kenal. Pantat ayam. Singkat ia menjawab pesanku. Maaf, ada salah orang. Oh iya, maaf. Kupikir ada tai ayamnya. Seketika aku blokir nomor gak ada akhlak itu.
Nasib sudah jadi nyonya masih juga nginem. Ina pakai pulang kampung segala lagi. Rutukku, hampir 2 jam aku beberes rumah sebesar istana ini. Ya, ada rasa bahagia meski lelah begitu terasa menyerbu seluruh tubuh. Aku bersyukur atas apa yang sedang aku jalani. Menjadi seorang istri tak melulu tentang cinta, namun bagaimana kita memposisikan diri pada kodratnya. Entah apa yang membuatku semakin bernafsu ingin memulai semua dengan awal yang baik. Bukankah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit? Iya, aku harus belajar menjadi istri yang baik. Tak perlu sempurna lah. Setidaknya aku tak jadi bahan ejekan oleh suamiku sendiri. Setelah selesai semua pekerjaan, aku pergi ke dapur. Aku akan masak untuk Andra. Pasti laki-laki itu akan terus mengomel jika di rumah tidak ada apapun yang bisa dimakan. Bisa-bisa aku yang dimakan dia. Aku membuka lemari es tempat pintu yang ada dalamnya penuh makanan dan bahan-bahan lainnya. Sultan mah lemari es sudah kayak supermarket. Kulkas di rumah emak cuma ada air putih doang sama telur. Aku mengambil satu persatu bahan-bahan yang akan diolah menjadi sebuah makanan lezat ala Fanya. Akan kubuat segera kekenyangan makan masakanku. Oke, segala macam bahan sudah terkumpul di sana. Tetapi aku masih bingung harus kuapakan mereka ya, agar semua menjadi masakan lezat. Padahal saat Andra memasak terlihat sangat mudah. Masa bodoh lah, yang penting matang kan. Tinggal masak doang kok repot. Gumamku sembari mulai mengolah bahan-bahan yang ada, seperti ayam, tempe, dan sayur-sayuran. Setelah berjibaku dengan semua niat dan tekad yang ada, akhirnya masakanku telah jadi. Jadi apa? Ya gak tau lah. Aku langsung mempersiapkan semuanya ke meja makan. Memang tak seperti makanan manusia, tapi lumayan lah daripada gak jadi apa-apa. Selepas mandi aku duduk di ruang keluarga sembari menonton TV. Kebetulan sinetron kesayangan emak lagi tayang. Apalagi kalau bukan Aldebaran. Belum sempat menikmati Andra sudah pulang. Seketika aku menghampiri pria berwajah dingin itu. Sudah makan belum? Tanyaku. Pria itu menggeleng sembari melonggarkan dasi yang ia kenakan. Wajahnya tampak lelah. Bagus, tadi aku masak. Tolong cobain ya. Aku memohon sekaligus mengajaknya makan. Yakin bisa masak? Ada keraguan di nada bicaranya. Makanya cobain dulu. Aku masak burnt chicken, mixed vegetable, stir fry, tempe. Jawabku sembari menantawa. Sengaja aku buat namanya ala Inggris biar si kera penasaran. Akan tetapi bukan rasa penasaran yang ada di raut wajahnya, melainkan lebih ke takut diracun. Ia mengernyit heran melihat jenis makanan yang sudah tertata cantik di sana. Ih, siapa ini? Tanyanya tampak jijik melihat masakanku. Ini burnt chicken. Aku menuju ke arah ayam goreng rasa gosong-gosong gitu. Sama pantat panci pun masih cakapan pantat panci. Yang ini stir fry tempe. Oseng-oseng tempe yang lebih mirip seperti tempe diinjak-injak itu terlihat menggoda. Menggoda buat dimakan ayam. Dan ini mixed vegetables. Sayur campur-campur dengan segala bahan, lebih tepatnya sayur komplit hancurnya. Bukan namanya. Tapi ini makanan sejenis apa? Seketika aku terberak mendengar penghinaan dari mulutnya. Jangan dilihat dari penampilannya, Bung. Coba aja dulu rasanya. Siapa tahu lebih hancur. Aku mendudukkan dirinya secara paksa. Meski ia sedikit menolak, namun akhirnya jenak juga. Aku ambilin ya. Tawarku yang mengangguk ragu. Udah cukup. Pintanya saat aku mulai memasukkan satu persatu nasi dan lauk pauknya. Kenapa? Gak usah malu-malu. Dihabiskan juga gak apa-apa. Aku malah senang. Nanti aku buatkan lagi khusus untuk suamiku. Jawabku seraya tersenyum lebar. Ia merebut piring berisikan nasi dan teman-temannya yang terlihat bersorak ria, menunggu untuk segera disantap. Seperti halnya aku yang menunggu ekspresi dan apresiasi apa yang akan diberikan kepada aku. Bisa kulihat tatapannya pada makanan di piringnya. Ia beberapa kali menelan ludah berat, seakan ragu memakan masakanku. Mau aku suapin? Tanyaku gemas. Dengan cepat ia menggeleng, lantas tangannya bergerak pelan mengambil sendok dan mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pria itu meraih tisu dan mengeluarkan makanannya ke tisu itu. Dengan cepat ia meminum segelas air putih yang sudah tersedia di sana. Aku berusaha menantau melihat ekspresi wajahnya yang tampak kesal. Sebetulnya aku kasihan, tapi tenang. Senang juga sih. Setidaknya ia mau mencicipi masakanku yang sudah seperti makanan ayam.
Kamu kalau mau ngeracunin aku mending pakai nasi padang campur sianida deh, daripada kasih aku makanan beginian. Rutuknya terlihat kesal, lantas pergi meninggalkan diriku. Oh my god, salah lagi, salah terus dan salahin aja terus. Aku masuk kamar mendapati Andra yang sudah tidur nyenyak di sana. Sengaja aku masuk agak lama, supaya tak bertemu dengannya dalam keadaan sadar. Pasti dia belum mengampuniku soal masakan tadi. Pelan menutup pintu lantas berjalan sangat hati-hati, agar tak menimbulkan suara apapun yang akan membangunkannya. Kemudian menaiki ranjang bersiap tidur. Namun baru saja aku berbaring tubuh, Andra bergerak dan tangannya tanpa sengaja menindihku di atas perut. Kini ia menghadap ke arahku. Bisa aku lihat wajahnya yang tampan saat matanya terpejam. Dari jarak dekat aku bisa leluasa memandanginya. Pelan aku mengatasi posisi menghadapnya. Hingga tidur kami saling berhadapan layaknya suami istri betulan. Sebab kita lebih pantas disebut kucing dan tikus yang tak pernah akur saat bertemu. Tak bisa menahan senyum melihat si kera begitu manis saat tertidur, bersamaan jantung yang terasa berdenyut kencang. Keelus rambutnya yang sedikit lembab karena pomade-nya. Aku masih belum bisa mempercayai semua ini. Rasaku semakin hari semakin menggebu. Rasa ingin mencintainya seperti dulu. Penjelajahanku dalam urusan cinta sangat berkelok-kelok, berliku-liku dan berbelok-belok. Namun aku seakan dilempar ke tempat semula, bertemu seseorang yang pernah ada. Selucu itukah takdirku? Bagai pertarungan motor GP, berputar-putar mengelilingi jalanan, ujungnya berhenti di garis yang sama. Andra terkejut melihat posisi kami yang sangat dekat. Tanganku secepat kilat enyah dari kepala Andra bersama senyumku yang seketika menghilang. Ngapain kamu? Nyari-nyari kesempatan ya? Ia bangkit duduk lalu menuduhku seolah aku yang sedang menikmati posisi tadi. Iya, padahal iya sih. Apa sih? Kamu tuh yang peluk-peluk aku tadi. Jawabku menangkis tuduhannya. Jelas yang kamu pegang-pegang sambil senyum-senyum lagi. Itu namanya apa? Cecarnya. Idih, siapa yang senyum-senyum? Gak usah GR dan kepedean. Justru aku lagi ngetawain kamu yang kalau tidur mangap. Gitu. Aku memperhatikan mulut mangap padanya, agar ia tak lagi menyudutkan diriku. Jangan ngarang deh aku tidur. Gak pernah mangap. Sanggahnya terdengar kesal. Ya udah kalau gak percaya, kamu kan tidur mana tahu. Sudahlah. Capek berdebat sama kutu kayak kamu. Umpatnya seraya turun dari tempat tidur. Dasar kerak. Balasku kemudian terkekeh satu punya hilang di balik pintu kamar mandi. Aku kembali berbaring menutupi wajahku dengan selimut sekaligus menutupi rasa malu yang sedang berusaha aku tahan. Untung Fanya jago ngeles, jadi si kera itu bisa dengan mudah dikibulin. Tak lama laki-laki itu keluar lalu terdengar membuka lemari. Aku memperhatikannya lewat suara yang ditimbulkannya. Sesekali suara langkahnya mendekat ke arah ranjang dan meletakkan sesuatu. Beberapa kali ia melakukan itu hingga aku pun penasaran. Beberapa baju sudah tertumpuk di atas ranjang. Seketika aku bangkit duduk, memperhatikan pria itu mengambil barang-barangnya, kemudian mengambil koper dan membereskan semua baju itu ke dalamnya. Mau kemana? Tanyaku memecah kebisuan di antara kami. Ia melirikku sekilas lantas kembali fokus pada aktivitasnya. Besok ada kerjaan di luar kota, jawabnya. Berapa hari? Gak lama, 2 hari. Oh, entah kenapa aku merasa sedih mengetahui ia akan pergi keluar kota 2 hari. Ya meski untuk urusan pekerjaan, tapi ada sedikit yang mengganggu pikiran ini. Ada apa denganku ya? Apa aku mulai takut jauh-jauh dari Andra? Bucin banget deh. Ngapain juga takut? Dia kan mau kerja. Aku kembali berbaring dan membelakanginya. Tak ingin sedikit pun membantu pria itu. Dasar pemalas. Suami mau kerja bukannya dibantuin beres-beres malah tidur. Umpatnya lirih namun aku masih bisa mendengar ucapannya. Bodoh amat lah. Apa harus aku juga yang membereskan baju-bajumu? Aku tersentak mendengar ucapannya seketika bangkit dan menghadapnya lagi. Maksudmu? Tanyaku memastikan apa yang aku dengar barusan. Takutnya aku hanya sedang berhalusinasi. Cepat kamu beresin bajumu sendiri. Besok ikut aku keluar kota. Jawabnya tanpa menoleh. Ia masih terus sibuk pada pekerjaannya. Seketika mataku berpindah, rasa sedihku berganti rasa senang yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Serius? Ia mengangguk cepat. Dalam hati aku kegirangan tak jelas.
Ingin salto sambil nyanyi lagu Agnes Mo, Cinta Tak Ada Logika. Namun aku berusaha tenang dan pura-pura biasa saja. Kenapa aku harus ikut? Emang kamu mau aku tinggal di rumah sendirian? Jawabnya balik bertanya. Kan aku bisa pulang sementara ke Abah. Ya, pria itu menarik nafasnya kasar. Kebanyakan ngomong. Kalau gak mau ikut ya udah, terserah kamu. Balasnya sambil menutup resleting koper itu. Lantas mengangkatnya turun dan menarik benda itu di dekat lemari. Iya, aku ikut. Bilang aja kamu gak mau jauh-jauh dariku. Aku bergegas turun dari ranjang saat melihatnya begitu mengerikan menatapku. Lantas membereskan baju dan semua barang-barang keperluanku selama 2 hari ke depan. Sebelum berangkat kami sempatkan sarapan pagi. Nasi goreng dan telur dadar buatan Andre yang sangat lezat. Masakan Bi Ina pun kalah enak sih. Entah ada apa di tangannya itu. Bisa masak seenak ini. Jiwa perempuanku semakin melemah di hadapannya. Kita mau kemana? Tanyaku di sela-sela sarapan. Sudah kubilang ada kerjaan di luar kota. Jawab pria yang mengenakan kaos atau sweater lengan panjang berwarna hitam itu. Sepadan dengan jam tangannya yang melingkar keren di tangan kirinya. Iya tahu, tapi keluar kotanya itu mau kemana? Tanyaku memperjelas. Ke Bogor. Hah? Beneran? Ia mengangguk. Ke puncak dong. Di sana pasti dingin. Pasti butuh Aku menggigit lidah. Aku melanjutkan ucapanku saat Andra menatapku tajam. Cepat habiskan. Terus kita berangkat sekarang? Ditanya. Siap bos? Aku menempelkan tangan kanan di samping alis. Layaknya pemimpin upacara memberi hormat pada pembina upacara. Halah. Sejak tadi bibir ini tak berhenti membentuk lengkungan indah untuk mengekspresikan sesuatu yang sudah berhasil membuat hatiku senang. Tak kusangka ia kerah mengajakku pergi keluar kota bersamanya. Entah kenapa aku merasa dirinya hanya sedang beralasan mengajakku pergi bersamanya karena ada pekerjaan. Siapa tahu memang lelaki itu hanya gengsi saja. Padahal sambil menyelam minum kopi, alias bekerja sambil liburan bersama istri. Aku tahu kamu terpesona dengan ketampananku. Tapi ngeliatinnya bisa aja lah, gak usah pakai senyum-senyum. Celotutnya terdengar menggelikan. Seketika aku tersedak mendengar ucapan pria menyebalkan itu. Rasanya makananku yang sedari tadi sudah tenang diserbu cacing-cacing soal ingin keluar lagi. Sementara ia hanya tersenyum sinis memandangiku terbatuk-batuk. Sebelum berangkat aku meminta izin untuk mampir sebentar ke rumah Abah. Sejak menikah belum sekalipun berkunjung karena kesibukan masing-masing. Abah sedang mengurus kiosnya yang sedang direhabilitasi. Apalagi dengan Andra yang tak pernah ada kata libur dalam pekerjaan. Aku bisa saja pergi sendiri, tapi aku gengsi. Masa sudah punya suami jalan masih sendirian? Terutama tetangga yang mulutnya kayak bon cabai level 10, bikin telinga ngebul dan mulut meledak. Assalamualaikum, sapaku saat sudah di depan rumah Abah. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita yang sangat aku hafal. Wanita terhebatku terlihat berdiri di sana saat pintu sudah terbuka lebar. Sontak wanita itu terkejut mendapati anak dan menantunya sudah berada di depan rumahnya sepagi ini. Aku dan Andra bergantian mencium tangan emak. Ya Allah, anak-anak emak jam segini sudah di sini aja. Kenapa nggak ngabarin dulu? Ucapnya begitu heboh. Iya mak, kami dadakan juga ke sini. Kami mau ke Bogor, jadi mampir sebentar. Mau pamit sama emak sama abah. Jawabku. Ngapain ke Bogor? Mau ngitungin anak monyet di Ragunan mak. Balasku asal seketika mak tertawa. Gini mak, Andra ada kerjaan di luar kota. Di rumah gak ada orang. Jadi daripada Fanya sendirian mending aku ajakin. Andra angkat bicara. Mendengar itu seketika mata emak berkedip-kedip macam orang cacingan. Roman-romanya pikiran emak sudah traveling ke planet Pluto. Semoga tidak ada jurus kuda-kuda di dalam otaknya. Ya sudah mak, kami berangkat sekarang aja ya. Udah kesiangan. Pamitku pada wanita cerewet itu. Dari tadi ia terus saja menggoda pengantin baru yang masih amat tirani ini. Kulihat Andra sudah tak nyaman ditanya-tanya terus soal momongan. Wajahnya pucat dan gelisah. Ya elah, boro-boro momong anak. Momong istri saja belum. Abah sedang tidak ada di rumah. Pagi-pagi sekali ia sudah pergi dan mengurus kiosnya yang sebentar lagi selesai kata Ma. Alhasil, kami pamit hanya bisa menitip salam dan berjanji akan datang lagi setelah kami pulang dari Bogor. Ya sudah, sana hati-hati. Pokoknya pesan emak harus dibawakan loh. Pesanan emak ya, pokoknya.
Jawabnya saat kami bisa pergi. Memangnya emak pesan apa? Talas Bogor? Tanyaku tak mengerti. Seketika emak menepuk jidat. Ya pesan cucu, kan dari tadi ngomongin cucu. Ia menyenggol lenganku sambil mesem-mesem menjengkelkan. Bikin cucu semudah bikin telur ceplok gosong. Aku bukan amoeba yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Butuh teman untuk bercocok tanam. Gimana sih? Benar kan? Aku mendengus kesal. Oh, cucu mau cucu. Apa cucu sapi, cucu kambing, cucu kuda liar? Kuda lumping, apa kuda laut? Balasku santai meski otakku sudah mulai oleng. Lagi-lagi emaknya bisa tertawa saat jawabanku tak semulus jalan tol. Sepertinya emakku kebanyakan bergaul sama ibu-ibu tukang gosip. Anak belum menikah ditanya terus kapan nikah. Sudah menikah ditanya kapan punya anak. Nanti kalau sudah punya anak pasti ganti pertanyaan lagi. Kapan kawin lagi? Astagfirullah. Kulihat Anda tersenyum kecil sambil geleng-geleng kepala setiap melihat kekonyolan kami dari tadi. Antara ilfil dan pusing berada di dekat wanita-wanita yang otaknya sama-sama kurang seons. Aku dan Andra masuk mobil setelah pamit pada emak. Cium tangan, cium pipi kanan dan kiri, tak lupa cium kening. Tapi nggak pakai cium kaki lah, apalagi cium bibir. Ya ampun, romantis sekali anak dan ibu. Banyak. Aku tersentak mendengar Andra. Mata ini terasa lengket hingga mengucuknya sebentar baru bisa terbuka lebar. Apa sih, ganggu aja? Jawabku malas. Enak banget lagi kalau ngomong. Ini udah sampai kutu. Ucapnya keras hingga gendang telingaku terasa berdenging. Sampai mana, perasaan baru jalan? Aku celingukkan ke arah luar. Mobil Andra sudah berada di dalam basement sebuah gedung. Terdapat banyak sekali mobil yang terparkir di sana. Sampai Kalambaka? Ya sampai Bogor lah. Jawabnya kesal lantas turun dan membanting keras pintu mobilnya. Kalambaka? Memangnya aku sudah meninggal? Kenapa gak sekalian saja ke alam bunian? Benar-benar itu laki-laki gak ada manis-manisnya sama perempuan. Aku baru sadar sepanjang jalan tertidur hingga tak terasa sudah sampai ke tempat tujuan. Lagi pula gak tidur pun percuma sih. Berjam-jam semobil dengan manusia kera itu rasanya seperti menemani mayat hidup. Daripada makan hati, mending makan ampela. Lebih baik tidur daripada berdebat dengannya. Hanya akan membuang waktu dan tenaga. Cepat Fanya, aku sudah terlambat. Klienku sebentar lagi sampai. Ucapnya saat aku sudah turun dan membawa koper. Sabar dong, ini berat, bawain kek. Balasku sambil memohon belas kasihannya. Seketika ia meraih koper di tanganku. Ngerepotin aja sih. Bawa koper sendiri gak kuat. Makanya jangan rempong. Cuma 2 hari bawaannya kayak mau buat semingguan. Gerutunya sembari berlalu. Aku tersenyum tanpa menjawab wajah pria yang langkahnya semakin menjauh. Aku mengikuti Andra menyusuri lorong gedung hingga berhenti di depan lift. Oi, cepat! Teriaknya aku tak bisa mengejar langkahnya yang sedang terburu-buru. Terlihat beberapa kali dia mengecek arlojinya kemudian memencet tombol lift. Aku yang masih santai bergerak ke arahnya hanya bisa membatin. Apa di dalam otaknya hanya ada pekerjaan ya? Apa dia tak sedikit pun memikirkan dirinya sendiri dan orang lain di sekelilingnya? Banyak sekali perubahan dalam diri pria yang mengenakan kacamata hitam itu. Kemana Andra yang tak pernah berteriak, selalu tersenyum dan santai menghadapi situasi? Jika diperbolehkan, aku ingin tahu dan ingin dia membagainya padaku. Luka apa yang sebenarnya sudah membuat Andra berubah sejauh ini ya? Iya, aku seperti menemukan orang yang sama dalam wujud yang lain. Andra? Suara seseorang wanita terdengar memanggil Andra. Andra menoleh ke arah suara yang berasal dari belakangku, disusul denganku yang juga penasaran. Perempuan itu berlari melewatiku saat aku akan menoleh ke belakang. Tanpa basa-basi wanita itu menghambur dan memeluk Andra begitu bahagia. Seketika tubuh ini mendadak panas melihat pemandangan ini. Bisa-bisanya peluk-pelukan di depan umum. Aku saja istrinya belum pernah dipeluk. Aku yang tak mau ada setan di antara mereka bergegas mengambil keduanya. Seketika Andra melepaskan pelukannya saat aku mendekat. Sorry. Gue seneng banget bisa ketemu lagi sama lo, Andra. By the way, lo apa kabar? Tanyanya perempuan itu bahkan belum sadar ada aku di belakangnya. Kampret. Aku berasa jadi setannya nih. Andra melirikku lalu tersenyum canggung pada wanita yang entah siapa namanya. Baik kok, kamu sendiri? Balas Andra balik menanyainya. Baik dong. Ngomong-ngomong, lo lagi ngapain di sini? Tanyanya lagi. Dari cara mereka bicara sepertinya sudah lama mengenal.
Dan entah kenapa aku merasa kesal melihat mereka begitu akrab. Heh, kulkas mana woi? Lagi ada kerjaan, Es. Kamu sendiri ngapain di sini? Jawab Andra. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.